Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi pada ruang kolaborasi modul 2.1 dalam studi kasus. Adapun kelompok kami terdiri dari Roslina Saptaningrum, Rahmat Rismawan, Murdiati Abirani, dan Unik Agus Iriati. Kelompok kami didampingi oleh fasilitator Bapak Siswa Purwanto, Ibu Winda Prasepti, pengajar praktik, dan Ibu Supratini Chandra, pengajar praktik. Skenario pembelajaran SMK. Pak Ceta adalah guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Pak Ceta, guru mata pelajaran teknologi perkantoran, pada saat melakukan pembelajaran dalam situasi pandemi, sehingga dilakukan melalui Google Meet dan WA Group. Pada saat pertemuan dengan menggunakan Google Meet, Pak Ceta menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Pertemuan dengan menggunakan Google Meet diawali dengan berdoa, kemudian menanyakan perasaan murid, dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk, poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Pada saat proses memantau, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal dan menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Sehingga Pak Ceta menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Pada sesi daring selanjutnya, Pak Ceta dan murid-murid menarik kesimpulan bersama-sama, meminta murid untuk bekerja dalam kelompok, meminta murid untuk berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman. Kemudian, meminta murid membuat rangkuman pemahaman, baik transaksi online, secara berkelompok dalam bentuk poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Dan yang terakhir, Pak Ceta memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Soal pertama, apa kebutuhan belajar murid yang dipenuhi guru tersebut? Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Dalam hal ini, Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa, kemudian Pak Ceta bertanya tentang perasaan murid. Dan yang terakhir, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Yang kedua, minat belajar murid. Dalam hal ini, Pak Ceta menggunakan metode pembelajaran discovery learning, sehingga murid-murid menggali informasi sesuai dengan minatnya masing-masing dengan dilanjutkan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi bersama-sama. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Dalam hal ini, Pak Ceta meminta murid membuat rangkuman dari informasi yang diperoleh dengan bentuk poster, PPT, note, dan lain-lain
dengan tujuan agar lebih mudah untuk menggambarkan pemahaman mereka. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, dalam hal kesiapan belajar. Dalam hal ini, Pak Ceta menggunakan teknik scaffolding, yaitu dengan menyediakan ruang diskusi kecil bagi murid yang masih kurang memahami pengertian transaksi online, manfaat online, dan jenis-jenis transaksi online, dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk untuk membantu murid-murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua yaitu minat belajar murid. Dalam hal ini, Pak Ceta menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan baik secara mandiri maupun melalui diskusi kelompok dan mempertimbangkan minat mereka melalui ragam bentuk poster, PPT, not, mind map, dan lain-lain agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Kemudian menentukan profil belajar murid dengan cara pada saat mengajar, Pak Ceta menggunakan alat bantu visual yaitu slide presentasi yang informatif. Terdapat bagian timeline, pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarannya. Soal yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Pada saat pembelajaran, Pak Ceta menggunakan discovery learning di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Kemudian, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk poster, PPT, not, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Pada sesi selanjutnya, murid-murid kembali ke ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Pada saat proses memantau, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Pak Ceta menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dalam kelompok dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam bentuk poster, PPT, not, mind map, dan lain-lain. Soal yang keempat, bagaimana guru melakukan penilaian? Dalam hal ini, Pak Ceta melakukan asesmen as learning. Pada saat proses pembelajaran, Pak Ceta melakukan pemantauan tugas murid melalui grup WA dan melakukan asesmen informal. Hasilnya, Pak Ceta menemukan beberapa murid masih ada miskonsepsi materi dan perlu bantuan dengan memanggil murid tersebut. Selain itu, Pak Ceta juga melakukan assessment of learning. Dalam hal ini, Pak Ceta memberikan rubrik penilaian agar murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik pembelajaran.
Demikian tadi pemaparan skenario pembelajaran SMK dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.